Masih di 93,1 Suara Perintis My City My Radio. Seperti janji Nana tadi pemerhati bahwa di putaran pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita akan bersama-sama dengan sahabat kita, sahabat apa nih? Tadi sudah Nana expose nih Teh Intan bahwa di siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Sabila Care tentang sesuatu hal yang pastinya dialami oleh banyak orang, Ya, gitu betul. ya. Kita juga tadi sudah informasikan bahwa tema yang akan kita angkat di siang hari ini adalah tentang apa nih? Teh Intan aja deh yang kasih bocoran. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar pemerhati Suara FM semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin, ya rabbal alamin. Ya, Mbak Nana, kali ini kita akan ngebahas tentang 5 sumber masalah hidup. Nah, ini biasanya kan orang-orang tuh mikir, wah kayaknya masalahku ekonomi deh. Waduh, masalahku tuh pasangan deh. Oh, anakku nih masalahku gitu. Padahal inti masalah mereka tuh bukan itu semua gitu. Oh, gitu ya. Iya, layaknya kita sering sakit kepala sebelah kanan itu terus misalnya selama sebulan itu dikasih obat sakit kepala nggak mempan, cuma sembuh sebentar sakit lagi, ke dokter masih begitu. Setelah dicari-cari ternyata sakitnya bukan dari kepala, ternyata dari gigi misalnya kan. Nah kayak gitu, kadang kita nggak ngeh dengan apa yang kita rasakan sekarang itu, merasa bahwa itu penyakitnya, masalahnya, padahal bukan itu. Gitu. Nah, kita sekarang bahas nih 5 sumber masalah yang sebenarnya sering kita lakukan itu apa sih gitu. Oke, jadi kita cari dari sumbernya gitu ya. Betul. Kalau pohon mah dari akarnya gitu Yes, kali ya, Teh Intan ya. Jadi ini. kita nggak menduga-duga sebetulnya kalau misalnya ibaratkan pohon ini kenapa nih busuk nih buahnya? Apakah karena batangnya ada penyakit Ya. misalnya atau dari kurang sinar matahari Betul. seperti itu, padahal yang harus kita tahu adalah akarnya. Betul, seperti itu ya. betul. Nah, pemerhati Anda juga boleh ikut berpartisipasi di siang hari ini, boleh melalui SMS dan WhatsApp di 0813 8888 0931 atau boleh juga melalui akun Facebook kami di Suara Perintis Sukabumi. Kami tadi sudah menyampaikan ya, ada Nana sudah sampaikan di status Suara Perintis Sukabumi bahwa siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Sabila Care. Kemudian juga saat ini kita sedang Instagram live ya di @suaraperintis_Sukabumi. Boleh kirimkan komentar Anda, mau berkomentar misalnya mau tanya-tanya tentang masalahnya apa nih, terus penyelesaiannya gimana. Karena masalah itu kan beda-beda ya Teh Intan ya. Masalah tiap orang itu jangankan berbeda orang, satu orang aja kadang masalahnya bisa lebih dari satu gitu. Betul ya. banget, bertumpuk akhirnya ya. Seperti itu. Nah, seperti apa? Yuk kita simak pemerhati talk show kita di siang hari ini. Anda bisa menyimak secara langsung, ataupun Anda yang saat ini tengah berada di luar jangkauan radio Suara Perintis, boleh ya melalui audio streaming kami di suaraperintis.stream 321.com ya. Oke, pemerhati, kita langsung saja deh ke topik kita di siang hari ini. Nana juga pengen tahu nih pemerhati, sebetulnya yang menjadi sumber masalah kita itu apa sih, dan ternyata tadi ada 5 gitu ya. Ada 5. Dari semua masalah yang kita hadapi ternyata sebenarnya cuma 5 gitu ya. 5. Tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan semua ini saat ini ya, karena takutnya pembahasannya rada lama. Banyak banget. Nggak apa-apa Teh Intan, kalau misalnya nggak tuntas hari ini, berarti kita masih punya PR, nanti kita bisa ketemu lagi. Sambung lagi ya, baik. Oke, kita mulai aja nih Mbak Yana ya. Bismillah. Jadi para pemerhati Suara FM, kita harus sadar ya, ketika kita menghadapi suatu kejadian itulah awal mula kita mendapatkan permasalahan. Jadi respon yang akan kita berikan ketika menghadapi suatu peristiwa, baik peristiwa maupun itu kejadian atau perorangan ya, dari perseorangan, disitulah awal kita akan memulai apakah ini akan jadi masalah atau akan jadi suatu syukur ya buat diri kita.
Yang pertama itu adalah ketika kita tidak mampu menerima keadaan saat ini. Nah, ini sumber masalah yang pertama. Jadi pada saat masalah itu, bukan masalah sih, awal kan suatu kejadian atau suatu peristiwa itu bisa musibah atau seseorang bilang apa atau orang bersikap apa. Nah, di sini awalnya. Ketika kita tidak menerima dia ngomong gitu, kita nggak suka dengan sikap dia seperti itu, atau kita tidak suka dengan kejadian yang terjadi pada kejadian saat ini, itulah awal dari sumber permasalahan kita. Kita kan disitu bisa langsung panik, marah, benci, kesel, dan ketika hal itu terjadi, otomatis permasalahan itu akan makin berlipat. Coba deh, Mbak Nana kalau misalnya nemu ada orang ngomong sesuatu ke Mbak Nana, terus pasti kan Mbak juga langsung nggak nerima kan, langsung nah pasti nih orang ini kayak gini gitu kan, aku nggak salah nggak apa, itu kan rasanya mengkel kan, kesel. Nah mulai dari saat itu pasti Mbak Nana akan merasakan kehidupan yang mulai nggak nyaman. Setiap menit, pasti dengan menit, dia detik mungkin mikirin dia gitu kan, dia tuh maksudnya apa sih? Kenapa ya disitu, terus bertanya-tanya dalam diri kan, terus akhirnya. Nah itu diawali dengan pada saat tidak menerima. Makanya kalau di Sabila Care tuh nanti di kelas akan diajarkan bagaimana ketika kita menerima kejadian di awal. Apa yang harus kita lakukan? Responnya ya? Iya, respon di awal itu seperti apa? Biar nggak kejadian seperti itu ke belakangnya. Gitu. Makanya yang harus dihati-hati itu adalah keadaan tidak menerima saat ini itu harus benar-benar dihindari. Jadi ini juga ada penelitian ya Mbak Nana. Jadi di luar sana penelitian oleh Scott Peak ya, dia seorang ahli psikiatri. Dia menyatakan bahwa akar dari gangguan jiwa adalah tidak menerima kenyataan saat ini. Jadi banyak orang-orang yang sakit jiwa di luar sana itu awalnya dia sakit jiwa itu karena dia tidak nerima dengan kenyataan saat ini. Misalnya kita nggak nerima, aduh suami aku kok kayak gini ya, aku nggak nyaman, jadi masalah kan. Aduh keadaan gini, corona, ekonomi menurun, masalah kan jadinya. Jadi kalau pengen bisa terhindar dari masalah, belajar menerima suatu kejadian dengan ikhlas. Nah, gitu. Ini kadang-kadang yang orang sulit menerima di saat awal nih Mbak Teh Intan. Jadi kadang-kadang masalah kecil aja, misalnya kita mau keluar tiba-tiba hujan, itu aja kadang-kadang jadi masalah. Nah, hasil hujan padahal lagi mau ngejemur gitu. Iya. Udah Padahal itu capek-capek kan kerjanya betul gitu ya. Padahal kan itu sebetulnya masalahnya kecil, tetapi karena itu tadi ya, karena tidak bisa menerima di awal, akhirnya malah menjadi masalah gitu ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya awal kejadian itu sifatnya netral. Jadi dalam artian sifat netral gini, ketika hujan itu kan nggak ada arti ya, cuman hujan. Tapi ketika Mbak Nana mengerti, aduh kalau hujan aku nggak bisa ngejemur. Kalau aku nggak ngejemur berarti kerjaan aku nggak beres. Kalau aku nggak beres berarti aku kesel. Nah itu kan memaknai. Betul. Tapi ketika misalnya Mbak Nana memaknai, oh hujan ya Allah, alhamdulillah, ya udah deh nggak apa-apa, nggak bisa dijemur di luar, jemur dalam aja, insya Allah kering, pakai kipas angin. Nah kan akhirnya enak ya. Ada Coba, solusi gitu ya. Rasakan dua hal itu, penilaian terhadap suatu kejadian. Dari dua hal itu kira-kira Mbak Nana tenang yang mana? Yang pertamakah ngeluh atau yang kedua yang ya udah syukur ya alhamdulillah hujan ya Allah bisa dijemur di dalam pakai kipas angin gampang insya Allah kering. Lebih enak yang mana tuh kira-kira? Lebih enak yang kedua. Yes, lebih enak kedua. Jadi kita kalau di kelas itu akan dilatih bagaimana kita harus bisa memaknai setiap kejadian yang datang sama kita tuh dengan hal-hal yang positif. Nah, cuman ada masalahnya lagi nih Mbak Nana. Apalagi nih? Nah, ternyata dari setiap orang tuh akan beda-beda belajar dalam memaknai. Ada orang yang dengan mudah dia memaknai, belajar, dikasih tahu konsepnya ini ya kan, oke, jalan. Ada juga yang kesulitan luar biasa, gitu. Setelah digali-digali, ternyata yang membuat dia kesulitan untuk memaknai suatu peristiwa adalah karena dia punya trauma di masa lalu. Oh, itu juga ternyata berpengaruh ya? Ngaruh banget, apalagi dia sampai punya inner child, dia punya hot bottom yang kalau disentuh itu bisa membangkitkan amarah gitu ya. Nah itu berpengaruh. Jadi ketika untuk menerapi orang-orang seperti itu, kita akan coba dulu selesaikan traumanya. Kita akan cari dulu inner child-nya apa. Jadi ketika dia memaknai suatu masalah, nanti dia akan lebih, oh iya ini inner child saya yang keluar, tenang. Dia akan bisa dengan self talk, ngomong ke dalam dirinya dengan baik-baik untuk menenangkan dirinya. Akhirnya nanti dia bisa memaknai suatu kejadian itu dengan hal-hal yang positif
gitu. Nah, kan tidak semua orang bisa sampai ke titik itu, tetapi bukan tidak mungkin juga setiap orang bisa sampai ke titik tersebut. Nah, bagaimana nih Teh caranya supaya kita bisa menyikapi gitu ya setiap masalah itu dengan positif, artinya bisa menerima gitu karena kan kalau tidak dilatih itu tidak akan bisa gitu. Betul, Tetap betul. aja kita akan menjadi pribadi yang apa-apa mengeluh, apa-apa Benar. negatif gitu ya. Betul banget, dulu juga saya termasuk orang yang seperti itu. Jadi ketika saya pelajari ternyata kuncinya adalah di satu, latihan. Karena ini proses ini adalah merubah habit Mbak Nana. Bukan yang sekali dapat ilmu langsung bisa cespleng, nggak bisa. Betul. Jadi perlu latihan habit, dan di sini habit itu perlu pendamping. Jadi butuh didampingi ya. Kamu udah sejauh mana? Apa yang kamu rasakan? Oh, saya udah sampai gini-gini. Oke, kita lanjut ke sini. Coba di sini. Itu enaknya kalau di kelas. Jadi kita ada pendampingan kepada mereka, terus menelaah emang setiap orang-orang tuh beda tadi itu kesigapannya ya dalam memaknai masalah. Ada yang lebih mudah, ada yang sulit banget, dan disitulah akhirnya banyak ilmu yang bisa didapat dari mereka. Insya Allah bisa Mbak Nana. Yang penting memaksakan diri untuk mau merubah habit. Nah ini kadang ada juga murid yang nggak mau maksa ini, bandel-bandel misalnya, aku kan begini. Nah itu nanti ketahuan tuh, dia nggak mau melakukan habit ini, itu karena apa? Pasti ada karena sesuatu lagi. Nah itu kita cari lagi, kita gali lagi, kita akan bantu dia untuk membuang sampah-sampahnya, membuang traumanya. Sampah di sini artinya sampah emosi ya, sampah-sampah pikiran. Kayak misalnya, apa tuh aku mada emang gak bisa berubah, percuma lah mau diapa-apain juga, aku memang kayak gini, orangnya sial terus. Nah itu kan sampah banyak pikiran. Orang yang seperti itu. Ya, maka ini kalau di kelas kita akan diajarin, kamu nggak boleh punya ini. Yuk, kira-kira ini datangnya dari mana nih? Kita akan bantu dia menelaah. Itu sih kebanyakan datangnya dari trauma masa lalu, Mbak Nana. Jadi kayak misalnya pengulangan dari orang tuanya, yang kadang kan suka ada tuh orang tua kalau yang udah kesel ke anak teh menengah kesek gitu ya, bahasa Sundanya teh menengah yang puas gitu. Dah cek ibu ge, emang kan bener kan gitu loh, sampai anaknya tuh bener-bener di mana, itu tuh bahaya. Termasuk juga orang tua yang sering melabeli anaknya. Betul, itu repetisi yang berulang-ulang terhadap anak itu akan tertanam kuat di dalam alam bawah sadarnya. Itu saya juga kebanyakan nanganin seperti itu. Akhirnya saya gali, ayo udah kamu berdamai dengan itu, kamu ikhlaskan sama Allah, kamu punya potensi yang luar biasa. Saya juga dulunya pemalu banget, makanya pas nggak kepikiran bisa sampai seperti ini deh, nggak, ya Allah. Dan alhamdulillah setelah dilatih bisa juga gitu. Jadi insya Allah kalau masuk kelas nanti kita akan bantu untuk bagaimana menemukan ini. Karena kalau dibahas ini nggak mungkin ya, kepanjangan. Nah info kelasnya dulu nih Teh Intan, kapan? Insya Allah kita akan buka nih batch 5. Itu setelah tanggal 13 itu hari apa ya, pokoknya minggu depan itu akan dibuka kelas baru. Nah sekarang itu udah dibuka juga sih, hubungi aja kontak Teh Yanti, karena di situ kita akan lakuin dulu wawancara, interview. Oh gitu ya. Sebelum masuk masuk kelas kita akan wawancara satu-satu. Biar apa? Biar kita tahu apa sih yang membuat dia pengen belajar ini. Karena kita harus punya why-nya dia. Jadi nanti kita akan masuk ke why-nya dia, alasannya dia, hingga dia mau lebih semangat untuk ikut kelas dan mau merubah diri gitu. Jadi ikut wawancaranya bukan karena lulus atau enggak bukan. Insya Allah siapapun yang datang ke kita dan mau belajar sama kita akan bantu. Itu cuma kan kadang orang tuh cuman ada yang ikut-ikutan, ikutan aja, ngomong lagi tren nih, ikut diem di kelas, tapi dia bingung ngapain di situ kan. Nggak kasihan juga, dia sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran gitu. Betul. Kan. Makanya sebelumnya kita jelasin apa sih yang buat kamu datang ke sini, apa yang ingin kamu rubah dalam diri kamu, apa yang bisa kamu kita berikan pada dirimu dengan masalah kamu seperti ini. Nah di situ kita akan interview dia seperti itu. Sampai akhirnya kita deal berdua untuk belajar ke depan, memperbaiki diri. Kamu siap untuk di coach, kami siap untuk memberikan support. Udah deal jalan gitu. Oke ya, jadi untuk Anda pemerhati yang ingin ikut kelasnya nanti akan dibuka batch 5
setelah tanggal 13 Maret ya Teh ya? Iya, tanggal 13. Setelah tanggal 13 Pendaftaran Maret. sudah mulai dari sekarang. Nah, biar nggak kehabisan kuota, boleh langsung iya, betul. mendaftar dari sekarang. Karena ya. terbatas banget kelasnya Mbak Nana. Nah, gitu. Apalagi kan sekarang harus jaga jarak ya. Jadi kita nggak bisa terlalu penuh banget, ya, penuh, betul. bener-bener dijaga jarak, dikondisikan. Jadi harus dari sekarang, daftar, karena kita akan ada proses interview dulu selama 2 minggu ke depan ya, berarti 2 minggu ke depan insya Allah nanti kalau udah Allah takdirkan kita akan bertemu di kelas, mudah-mudahan ya. Amin. Seperti itu. Lanjut nggak nih Mbak Oke, Nana? itu baru poin 1. Poin ini. 1 aja panjang. Oke, kita lanjut poin 2 aja dulu. Oke. Poin yang kedua, nah tadi di awal kan tidak menerima keadaan saat ini, nih akhirnya dia bakal mengeluh, membanding-bandingkan, marah-marah, dan lari ke poin kedua, yaitu apa? Menyesali masa lalu. Nah, jadi kan akarnya tadi awal itu ya, akar kedua menyesali masa lalu. Coba ya aku tadi nggak usah nelfon dia deh, coba deh aku nggak usah pergi sama dia deh. Coba terus sesalin, coba kalau dulu aku tuh sekolah yang bener ya, coba aku dari dulu nabung ya, mungkin sekarang keadaan corona gini aku bisa saving lebih banyak gitu kan. Terus sesali masa lalu. Makanya ada 2 kata yang menjebak dan sangat mematikan, yaitu adalah if only, seandainya saja. Nah, makanya buat pemerhati yang sering kali membiasakan diri, aduh coba ya, seandainya dulu aku nggak bernikah dengan dia, seandainya waktu hamil tuh aku jaga emosi biar anakku nggak bandel kayak sekarang gitu, seandainya itu nggak akan ada habisnya Mbak Nana. Jadi hanya akan menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi ketika sadar kita sudah masuk ke ranah yang poin 2 ini, itu harus cepat direm. Enggak, semua ini sudah takdir datang dari Allah dan kita harus menerima. Nah, ini juga poin kode kita sebagai seorang muslim. Kita kan harus beriman ya pada 6 hal. Nah, ketika kita tidak menerima apa yang terjadi sama kita dan kita mulai menyesali masa lalu itu sudah tidak beriman di poin yang ke-6, tidak menerima kode dan kodarnya Allah. Nah, di sini kan kita nggak boleh. Makanya di kelas juga dilatih itu sebagai motivasi. Kalau kamu seperti ini terus, kamu sudah mengingkari Allah. Apa bedanya kamu dengan yang orang-orang non muslim gitu kan? Makanya rezeki kamu banyak terhalang, banyak belum datang sama kamu, semua impian atau doa-doa kamu yang mungkin ini terlalu banyak terjebak dengan menyesali masa lalu. Gitu Mbak Dana. Itu poin yang kedua. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, ya tadi tidak menerima saat ini, itu bisa juga kita langsung mengkhawatirkan masa depan. Jadi ini kebalikan yang tadi ya. Tapi ini masalah juga. Ini masalah juga kan? Ini trio, 3 hal ini trio gandeng yang luar biasa. Ini selalu jadi udah kayak paket lengkap kan ya, paket combo yang dimana kalau kita sudah tidak menerima saat ini, biasanya kita akan menyesali masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Ini 3 ini pasti terikat. Makanya itu kuncinya tadi di awal itu harus belajar langsung menerima kejadian yang datang saat itu juga dengan belajar memaknai dengan hal-hal yang baik. Nah, itu perlu latihan, nggak bisa di sekali cespleng langsung gitu. Nah, mengkhawatirkan masa depan ini menurut penelitiannya ternyata emang kita itu punya kebiasaan membayangkan sesuatu bakal terjadi di masa depan. Jadi emang udah ada dalam diri kita tuh seperti itu. Panik duluan gitu ya. Ya panik. Aduh gimana ya keadaan ekonomi gini. Nanti anak-anak ke sekolah gimana? Ini dapur gimana? Terus aduh ini bisnis gimana? Semua khawatir. Kita kayak seolah nggak punya Allah yang sudah menentukan. Udah jelas ya kalau di Muslim itu rezeki itu udah Allah tentukan dari sebelum kita lahir, mas sebelum kita diciptakan gitu kan. Tapi kita selalu aja masih mengkhawatirkan itu. Jadi itu yang namanya impact bias. Jadi dampak yang masih nggak jelas, masih bias, tapi kita pikirin dalam banget. Sampai makanya apalagi nih kalau para remaja yang masih suka galau tuh kan. Pasti kan galaunya tuh masa depan ya. Aduh nanti gimana ya kalau ketemu dia di kelas, nanti gimana ya kalau ketemu di ini. Waduh itu karena hal sepele kita tuh sampai ripuh lah istilah bahasa Sundanya, hanya memikirkan hal-hal yang belum kejadian. Jadi punten-punten orang-orang yang bodoh kalau seandainya kita
memikirkan apa yang belum kejadian kan, bodoh gitu kan. Jadi akhirnya nanti kita akan punya keburukan terjadi itu 2 kali. Saat ini yang memikirkan masa depan, dan kalau seandainya benar kejadian, kita juga jadi beban lagi buat kita. Jadi 2 kali dia menerima ini ya. Jadi lebih baik ya udah nggak usah dipikirin masa depan gimana, nanti jalanin aja gitu. Jadi nah ternyata dalam penelitian itu juga ada yang namanya psychological flexibility, yaitu kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri. Jadi gini, kalau kita menerima suatu kejadian, nah misalnya kita anggaplah sulit memaknai positif gitu. Terus mulai nih muncul rasa-rasa ketakutan yang luar biasa tentang masa depan kita. Nah, yakin nih dalam diri kita bahwa kita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan hal itu. Dan menurut penelitiannya 90% apa yang kita takutkan itu tidak akan pernah kejadian. Coba deh Mbak Nana ingat-ingat ya masa lalu yang dulu Mbak Nana pernah bayangin, ini pasti bakal begini gitu. Nah pas sekarang itu kejadian nggak? Enggak juga. Enggak kan? Jadi ngapain dipikirin Mbak Nana, capek-capek gitu kan? Benar jadi banget. Tapi kadang sulit juga gitu teh. Orang yang punya kebiasaan mengkhawatirkan masa depan ini karena sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika ada kejadian ya terjadi lagi seperti itu gitu. Nah, gimana nih teh solusinya? Ya itu kan kembali lagi ke habit. Jadi kita tuh di sini tuh benar-benar di kelas tuh akan merubah habit mereka. Kalau mereka nggak ini habit kamu yang perlu kamu sabar, perlu kamu paksain diterapin dalam diri kamu, baru akan berhasil gitu. Kalau misalnya kamu yang gitu doang, tapi nggak mau diamalin ilmunya, nggak mau dipraktekin, karena nanti kan dikasih tugas ya, kasih tugas-tugas, kasih PR gitu kan. Waduh, ada tulis menulis nggak teh? Ada sampai gambar menggambar malah. Ada ya? Ada, karena kan menulis itu adalah bentuk terapi ya. Jadi kita akan suruh mereka untuk menuliskan sesuatu sampai digambar, pokoknya yang ntar ditempel depan di tempat yang sering kamu lihat gitu, untuk bisa biar menyemangati, mengingatkan gitu. Seperti di kelas tuh luar biasa. Dan ketika dikasih tugas itu akan terlihat di sebelah mana kita ngedrop, misalnya di mana nih aku tuh nggak bisa berubahnya tuh sebelah mana, itu nanti akan ketahuan kalau di kelas gitu. Di situ kita mulai angkat lagi, coba deh ini. Jadi emang sih semua itu tergantung dari kebiasaan kita yang sekarang dari masa lalu kan. Nah di masa lalu ini yang sering menjebak itu perlakuan kita, trauma-trauma kita di masa lalu yang menjebak diri kita di sini. Jadi intinya itu sebenarnya gini Mbak Dana, kita tuh nggak punya koneksi ke diri sendiri. Kita nggak tahu diri kita siapa, kita nggak ngerti kita maunya apa gitu. Yang kita sibukkan sekarang ini adalah memerhatikan orang, memerhatikan lingkungan, memerhatikan berita gitu. Padahal kita tahu sendiri ya, berita itu dibuat agar menarik itu adalah pasti berita-berita buruk, ya nggak? Ya nggak? Untuk menjual kan pasti gitu, sayang itu pasti yang buruk. Nah kita nikmati hal-hal yang buruk, kita awasi, kita cerna, tapi untuk mengenal diri sendiri, memahami diri sendiri tuh mereka nggak dapat. Gitu. Termasuk juga kalau misalnya orang suka nonton drakor gitu ya. Nah, apalagi itu mana suka terbawa emosi. Betul. Dan pada kenyataannya kan emang jarang ada laki-laki yang seperti di drama Korea itu ya, yang romantisnya luar biasa, bikin gemes-gemesnya luar biasa, itu emang jarang banget. Tapi kita menginginkan sosok laki-laki seperti itu. Kita cari atau bahkan kita tempelkan sama pasangan kita sekarang. Nah itu yang bahaya. Pas ngelihat pasangan kita kan pasti jauh banget gitu ya, dari realitanya jauh banget. Makanya hati-hati ketika mendapatkan apapun yang datang sama kita, kita harus punya benteng untuk bisa menetralisir. Jadi nggak bisa main dimasukin ke otak, dipahami, dicerna, apalagi masukin ke hati itu ya. Itu luar biasa. Jadi emang harus ada proses-proses bagaimana kita harus mau merubah pola pikir kita gitu. Jadi pola pikir tuh nanti kan dipahamin apa nih yang harus diperhatikan oleh teman-teman, yaitu di unseen response. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu hati dan pikiran. 2 hal itu nggak pernah kita perhatikan. Karena apa? Karena kita sibuk dengan memperhatikan action kita, sikap kita sama orang lain. Agar apa? Agar dipuji orang. Kita sibuk menunjukkan hal baik depan orang lain gitu kan. Tapi kita nggak pernah merhatiin hati kita suka nggak, pikiran kita nerima apa enggak. Terus jadi sering ditarik, yang penting
gue depan orang lain tuh harus bagus bagus gitu gitu ya. Sebagian saya tuh sebagai kan orang hebat gitu. Padahal ketika dalam kesendirian kita tuh merasa sedih, merasa hampa. Kadang dalam keramaian kok kalau ngerasa dalam kesendirian ya, karena sebenarnya bukan itu yang pendengar inginkan, pemerhati inginkan gitu kan. Nah, ketika dia nggak paham, dia nggak ngerti, dia cuman kayak apa sih, kayak orang jalan nggak paham apa-apa gitu, kayak orang bego, dia nggak ngerti, ngikutin orang aja gitu. Padahal dia intinya bukan pengen ke mall gitu ya, tapi karena cuman ngikutin orang, akhirnya dia ngikut ke mall, ikut ke sini. Padahal dia yang bukan butuh ke mall, misalnya butuhnya ke masjid gitu. Gitu. Tapi kalau kita nanti di kelas itu akan belajar bagaimana kamu harus punya koneksi ke diri kamu sendiri. Makanya kan kita akan cari inner child-nya, kita akan cari traumanya, kita akan cari ego dianya aja sebelah mana. Itu Mbak Nana. Insya Allah nanti kalau di kelas bismillah ya, semua juga dengar ridho Allah. Intinya sih kalau perubahan itu adalah lebih kepada kekuatan doanya. Minta doa sama Allah, karena ikut kelas pun belum tentu juga sih, kalau misalnya Allah emang nggak ridho, doa kita kurang kuat sama Allah, itu nggak akan pernah terjadi. Ini kan hanya bentuk ikhtiar gitu aja sih Mbak Nana. Nah, pertanyaannya Teh Intan, kalau misalnya kita ikut kelas sementara umur kita misalnya sudah sudah di atas 40, di atas 50 gitu ya, sementara yang masalahnya itu sudah berpuluh-puluh tahun ada gitu ya. Dan apakah nanti juga itu akan berpengaruh gitu terhadap diri kita? Pengaruhnya di terapisnya sih. Jadi bismillah lah semua juga insya Allah ya kita coba. Emang untuk umur tuh ada sedikit pengaruh ya. Tapi aku selalu semangatin, mau umur berapapun kamu, kalau kamu itu ingin berubahnya kuat, doanya kuat, minta sama Allah biasa, insya Allah kan bisa berubah. Gitu. Jadi jangan terhalang sama umur ya, karena kita sini akan berusaha ya. Mungkin kita sebagai mentor itu adalah meminta kesabaran dari pesertanya gitu. Untuk mau kita tanya-tanya, untuk mau kita teliti, terus kita suruh ngerjain tugas, suruh untuk kamu harus ini ya, kamu nanti ngelakuin terapi syukur ya, nanti ini itu harus mau itu aja gitu. Karena ya hanya dengan cara itu kita ngebantu mereka gitu. Selebihnya ya kendali di tangan mereka peserta masing-masing sih, dan sama Allah gitu. Tapi insya Allah jangan patok sama umur. Pasti bisa. Jadi jangan dulu underestimate gitu ya. Betul. Aduh, saya makan tos 50 tahun isi. Ada loh di kelas juga ada. Ada ya? Ada ya. Ada yang sampai 56. Malah jadi emang beda-beda ya setiap orang. Ada yang umurnya sama, misalnya 55, tapi yang satu tuh karena semangatnya luar biasa, dia benar-benar mau memperbaiki diri. Nanti deh kita ajak ke sini ya untuk sharing session dia. Itu dia temperamennya luar biasa dulunya, pemarah, sampai kalau ada orang udah nyentil ngomong sedikit aja dia kesinggung, dia akan datangin, dia akan maki-maki. Oh gitu ya. Ya itu tuh lah. Kemarin kita sempat ngobrol sama, sekarang tuh aku ya Allah gak bisa kayak gitu katanya. Malah sampai sekantornya aja itu aneh bisa gitu, aneh gitu. Kok ibu bisa berubah ya? Jadi saya tuh dulu kalau ngeliat mata ibu tuh kayak orang yang kejam gitu. Tapi sekarang kok aku ngeliat mata ibu tuh kayak orang yang penuh kasih gitu. Aku sampai serius Bu, iya saya dibilang kayak gitu. Itu luar biasa. Jadi insya Allah walaupun sudah berumur, kalau masih semangat pengen berubah diri dan doanya kuat. Itu beliau juga begitu karena traumanya luar biasa. Dan itu saya jujur, saya nggak begitu banyak mentoring beliau, tapi beliau tuh benar-benar setiap masuk kelas semangat, dia merhatiin, dia setiap gini ya, dia pakai ilmunya, sampai dia tulis itu pun di meja di tempat kerja dia disimpan gitu. Jadi tuh luar biasa usahanya. Makanya Bu, ibu sampai ke titik ini bukan karena saya, tapi karena ibu sama Allah connectionnya keren, aku bilang teh. Jangan bilang sama semua orang di sana yang merasa sudah melakukan dosa banyak terus nggak akan bisa berubah, itu salah banget. Ibu harus jadi inspirasi buat orang lain dimana udah banyak berbuat dosa tapi Allah masih mau ngembaliin ibu ke masa yang sisi terbaiknya sekarang gitu Mbak Nana. Ini jadi penasaran nanti siapa gitu ya yang mau sharing. Tapi kita lanjut dulu deh Teh Intan ke poin keempat ya. Ke poin keempat. Nah, tadi kan yang 3 itu trio gandeng ya. Jadi itu harus hati-hati nih ketika di awalnya tidak nerima, menyelesaikan masa lalu, terus khawatir akan masa depan. Itu harus hati-hati. Nah, yang keempat ini adalah yang paling bahaya. Apa itu? Tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, ini paling bahaya. Kenapa?
karena ini langsung menyerang fisik. Jadi buat gitu orang-orang yang pendendam, nggak bisa maafin, itu siap-siap fisiknya akan rapuh. Oh, pengaruh juga ternyata ya. Iya, itu pengaruh banget. Jadi makanya buat teman-teman yang udah punya gejala-gejala sakit yang yang kronis ya, misalnya kayak darah tinggi nggak pernah berhenti gitu, terus asam urat, itu apa lagi, gula. Ya banyak lainnya itu kayak tumor, kanker itu yang lebih parah lagi, itu karena dia menyimpan dendam yang tidak bisa termaafkan. Tapi ada loh kasus yang dia udah sakit fisik seperti itu, jadi dia udah kanker, cuman pas saya tanya pernah nggak ada dendam apa-apa, enggak kok, aku udah maafin gini, aku nggak ada ini gitu. Di awal dia bilang kayak gitu, pas saya korek ternyata hanya baru nemu, iya sebenarnya saya tuh dulu pernah terluka dan sampai saat ini saya belum memaafkan dia. Jadi wallahualam ya kenapa kok dia pas tadi cerita nggak bisa ingat gitu ya, tapi setelah saya gali ternyata dia baru ingat dia punya dendam gitu. Dan setelah diterapi dan alhamdulillah sekarang dia sudah penyakit itu berkurang rasanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan untuk menjadi hilang sama sekali penyakitnya gitu ya. Dia nggak usah lewat medis gitu, mudah-mudahan bisa berhasil gitu. Jadi itu tidak bisa memaafkan tuh luar biasa. Contohnya gini lah, ucapan yang kan kalau kita dimarahin orang tuh paling berapa menit sih, nggak akan sampai setengah jam kan gitu ya, udah capean atau orang yang marah-marahnya juga kok sampai berjam-jam gitu. Paling kata-kata kasarnya itu yang sampai menusuk ke hati paling cuma 5 menit paling lama itu juga. Cuma paling 1-2 kalimat gitu. Iya ya. gitu. Kamu itu apa gitu. Aku benci kamu misalnya. Kamu itu udah ngerubah hidup aku jadi tidak baik. Karena itu berapa detik, nggak menit gitu. Tapi itu bisa menghancurkan hidup kita. Akhirnya kita punya pemaknaan dalam diri yang akhirnya saya nggak akan pernah maafin orang itu gitu. Makanya hati-hati untuk orang yang temperamen, yang suka marah gitu ya. Kadang hal-hal sepele itu kayak misalnya keselan di jalan gitu ya, mobil disalip orang gitu ya, terus dia marah-marah, kesel. Hati-hati, itu akan kalau menumpuk sering itu akan jadi penyakit. Kalau di analisa kita sih ini baru praduga ya. Jadi dia berdasarkan penelitian tuh rata-rata misalnya kalau misalnya yang sakit di area dada itu biasanya punya masalah tekanan dengan pasangan gitu. Kalau daerah rahim itu biasa dengan ibu gitu. Kalau daerah punggung tuh misalnya suka pegel atau sakit yang nggak jelas di punggung itu biasanya emang kurang kasih sayang. Hal kayak gitulah nanti kita cek ke si peserta, bener nggak pernah ngerasain kayak gini gitu. Nah itu nggak sedikit yang melakukan penolakan, enggak kok aku kayak gini gitu. Tapi akhirnya ketika kita selidiki ternyata keluar semua gitu yang trauma-trauma dia di masa lalu, dan kita bantu dia, ayo Bu berdamai, ayo Pak berdamai dengan hal itu. Udah capek, biarin Allah yang menyelesaikan semua itu bukan urusan kita, itu bukan ranah kita. Jadi pada intinya orang yang pendendam itu ibaratkan gini, menggenggam kemarahan itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang meninggal. Coba diterangkan gimana coba? Ya, misalnya kita minum racun. Nah, minum racun tapi pengennya aku yang meninggal. Mungkin nggak? Karena minum racun banana. Yang pengen banana ngarapnya yang meninggal aku. Nggak mungkin kan? Nah, itu orang-orang marah. Jadi misalnya banana kesel ke aku nih karena aku ngomong nggak baik. Banana marah. Kan gitunya sampai Intan itu ya gini apa terus lah uring-uringan benar marah. Sedangkan aku ya gimana? Have fun aja kan? Bisa jadi aku have fun, cuek aja, malah nggak tahu kalau Mbak Nana marah gitu. Karena mungkin aku ketika ngomongnya cuma bercanda gitu kan. Santai asik-asik aja. Tapi Mbak Nana mengalami keselnya luar biasa, bisa bertahun-tahun dan mungkin itu nggak bisa termaafkan oleh Mbak Nana. Terus yang bakal sakit siapa? Mbak Nana apa aku? Aku dong. Iya, makanya. Jadi seolah-olah seperti Mbak Nana tuh kalau marah itu minum racun dan ngarepin orang lain yang meninggal. Mungkin ya nggak mungkin. Gitu makanya. Nah, tapi terkadang ada orang yang kemudian meluapkan kemarahannya, misalnya bikin status gitu. Kemudian pokoknya puas lah gitu. Udah dibikin status supaya si yang nyakitinnya itu baca merasakan gitu. Mending kalau baca, Mbak, kalau enggak itu yang lempeng-lempeng aja gitu. Tapi coba tanya deh ke diri, setelah menulis status itu, apakah hati menjadi tenang?
Enggak juga. Apalagi kalau ada komen di bawahnya. Ih Mbak, kok tega ya orang kayak gitu sama Mbak. Aku sayang deh sama Mbak. Makin merasa dong gue bener lu salah gitu kan. Si orangnya tetap salah. Itu yang baik. Jadi akhirnya ketika kita curhat bukan pada tempat yang benar, itu hanya membuat amarah kita tuh semakin membesar sebenarnya. Karena kan dengan opini-opini orang yang nggak bisa lihat permasalahannya secara subjektif kan itu ya, akhirnya memberikan pendapat-pendapat yang bisa jadi itu makin membuat kita parah. Itu yang harus hati-hati Mbak Nana. Jadi kalau meluapkan amarah itu ada caranya. Jadi nggak harus langsung ke orang yang marah-marah gitu juga, itu nggak boleh. Dipendam dalam diri juga nggak boleh. Yang harus adalah didamaikan langsung. Nah ini di kelas ini akan diajarin nih bagaimana cara langsung ketika kita sakit hati marah sama orang kita langsung berdamai. Itu bisa kita pakai teknik SAFE. Jadi itu hanya dalam hitungan beberapa menit, mudah, bisa dilakukan mana saja, tapi efeknya itu luar biasa. Itu bisa langsung bikin kita damai, langsung udah aja hilang gitu. Makanya itu kita di kelas juga dilatih, Ibu tolong pakai ini. Misalnya anggap kan ada orang tuh yang udah masalah lalunya aja numpuk gitu kan, betul. Sehingga membuat dia itu terjebak saat ini penuh dengan masalah. Aku selalu bilang sama peserta, pokoknya untuk yang kedepannya jangan ditambah lagi Bu, ini badan Ibu udah repot gitu kan, tolong untuk yang ke depan hal-hal sepele kalau ada apa langsung tapping. SAFE itu kan kita nyebutnya tapping gitu karena ketukan gitu. Ya langsung tapping, jangan nambah lagi yang dulu ya. Oh iya ya, itu lagi apa kendalanya itu suka ada aja gitu peserta yang males lah gitu, kadang ngerasa udahlah ngapain gitu-gitu, capek gitu. Itu egonya dia yang menghalangi untuk melakukan penyelesaian. Jadi ada ego dalam diri kita yang akan berusaha semaksimal mungkin agar kita itu tidak menjadi lebih baik. Itu ada. Nah itu biasanya orang-orang yang udah terjebak dengan, bukan terjebak, maksudnya dia kita membiasakan diri memilih si ego buruk untuk mengatur hidup kita. Nah itu, jadi kalau udah kita membiasakan itu kan kita untuk membiarkan diri kita yang mengatur diri kita tuh ada perlu proses ya. Nah itu perlu bimbingan, dan ketika merekanya malas kerjain tugas, malas tapping, ya itu rada susah sembuhnya gitu. Tapi untuk teman-teman yang kayak tadi Ibu tadi tuh, itu pemarahnya luar biasa, tapi ketika dia mau belajar dengan sendirinya gitu kan, memerhatikan, maksain diri, dia tapping, dia selesaikan semua sampah-sampahnya, alhamdulillah nggak perlu proses lama, nggak sampai setahun tuh kita 4 bulan kalau nggak salah dia udah 2 bulan udah ada perubahan. 4 bulan sekarang luar biasa. 4 bulan kita baru dekat kalau nggak salah gitu. Itu ada perubahan luar biasa kan. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang emang sekarang mendengarkan dan merasa ya nih aku punya dendam sama si A, aku punya dendam sama si B, jangan takut, yuk datang, kalau bisa hubungin Yanti langsung untuk ya aku pengen bisa hilangin dendam ini sekarang ini juga karena ini buat aku menyiksa. Silakan, nanti insya Allah ada dari relawan kita teman-teman yang bisa membantu untuk melakukan SAFE dalam dirinya, biar dia bisa meredam amarahnya dan bisa memaafkan. Gitu Mbak Nana. Nah ini terkadang gini ya Teh Intan, ketika misalnya kita sedang berusaha untuk memaafkan gitu ya, memaafkan orang yang membuat kita dendam itu, kita baru maafin, dia udah bikin salah lagi gitu. Dia udah bikin kita jengkel lagi. Nah ini yang kadang-kadang menjadi penghambat orang untuk memaafkan. Nah gimana nih Teh? Itu makanya aku selalu bilang gini, Bu yakin sudah maafin? Aku udah maafin dia beneran loh, dianya aja yang nyebelin begini-begini. Bu, cek lagi hati. Kalau Ibu sudah memaafkan, gak mungkin Ibu intonasinya tinggi begitu, gue bilang kan. Iya sih. Ibu cek lagi hati. Yang maafin itu sikap Ibu apa hati Ibu? Sikap, pikiran atau hati Ibu? Aku nanya gitu kan. Coba kalau Ibu benar-benar maafin dengan hati, itu gak akan jadi masalah. Gitu. Jadi kita tuh sering kali terjebak dengan merasa sudah memaafkan, sudah ikhlas. Aku mau udah gimana sabarnya hadapin dia kan sampai gitu. Dia bilang sabar, itu udah beban bagi dia, berat. Nah itu nggak bisa ditipu ya. Kalau udah tekstur ucapan, tekstur sikap doang, Ibu masih marah. Belum termasuk maafin. Juga kalau orang mengatakan ya aku udah sabar teh aya batas. Nah itu kan teori yang salah ya. Sebenarnya sabar itu tidak berbatas gitu ya kalau emang. Tapi sabar itu ada batasnya, kurang kumaha bertahun-tahun itu dah. Aku suka senyum kalau ya Allah. Ya, maksudnya inget dulu gitu, aku juga kayak gitu kali ya dulu.
membakar gitu, amarah itu luar biasa. Jadi kalau memang betul dia sudah memaafkan dari dalam hatinya, itu tidak akan seperti itu. Benar-benar dia mau orang itu gimana pun, misalnya jungkir balik depan kita gitu, itu tidak akan terganggu. Gitu. Karena sebenarnya yang mengizinkan diri kita terluka oleh seseorang ada diri kita sendiri, bukan orang lain. Mau orang mau ngomong apa juga, kalau misalnya kita izinin yang tadi itu ya, menerima saat ini itu tuh sumbernya di awal. Kalau sudah bisa nerima dan tidak mengizinkan saya sakit hati orang itu, nggak akan sakit hati. Tapi kita yang mengizinkan dia, iya aku sakit hati, udah langsung saat itu benar-benar sakit hati, dan jadi masalah luar biasa yang kadang bertahun-tahun ini ya sakitnya gitu. Betul. Jadi semua ada dalam kendali kita. Kita mau bersihin, kita mau jadi orang yang baik, kita jadi pemaaf, ada dalam diri kita. Cuman kita harus butuh orang untuk bisa memahami diri kita, ngerti, maksudnya nunjukin jalan loh. Aku tuh udah sampai mana ya? Kayak tadi kan, udah maafin, pas dicek-cek ternyata belum. Gitu. Nah akhirnya ya tadi kita bantu, coba Bu, kalau udah maafin yuk kita coba self terapi. Itu biasanya makin nangis di situ, menggauk-gauk luar biasa, sampai marahnya tuh, oke Bu, keluarin gitu. Karena yang jadi masalah juga adalah ketika misalnya kita marah atau sakit hati sama seseorang, terus kita pendem, itu bahaya. Nah itu yang kemudian juga banyak orang yang terjadi seperti itu gitu. Iya, karena kan kita dibiasain sama orang tua kebanyakan, udah cicing, tunggu cerik, diam, berisik, kelihatan sama orang jelek gitu. Akhirnya kita fokus pada kata-kata itu, bahwa ketika kita nemu masalah ya udah diem aja, dirasain sendiri aja, nangis-nangis di malam gitu kan, sendiri, memaknai sendiri. Akhirnya kita terluka dan kita nggak paham, bukannya kita bangkit, kita malah memperparah diri gitu. Makanya itu nanti kita akan ajarin bagaimana ketika kamu memaknai suatu masalah, kamu harus begini biar kamu nggak kayak dulu lagi. Dan kamu latih diri kamu terus menerus, insya Allah setiap masalah yang datang sama kamu kan biasa aja. Itu ibu yang tadi itu yang pemarah kemarin baru lapor, Intan cina, aku kemarin tuh di kantor ya ada yang ngusilin katanya, sampai orang-orang sekantor tuh bilang, Ibu kok mau sih digituin sama dia katanya. Ibu kan biasa suka marah, Bu, marahin aja Bu dia. Dikomporin sama orang sekantornya. Tapi aku bilang gini, biarin dia lagi pengen ngambil dosa-dosa aku, biarin aja. Itu aku tenangnya teh cina luar biasa. Aku juga wow, kok bisa ya Bu ya, keren Ibu, keren gitu. Sampai dia juga terharu dan dia alhamdulillah ngajarin ke teman-temannya, sampai teman-temannya banyak yang mau ikut teh. Udah teh aja yang maju, ajarin mereka gitu kan. Karena emang perlu banyak orang yang tahu tentang ilmu ini, biar orang terkoneksi dalam dirinya, biar mereka bisa memahami dirinya, sehingga ketika menghadapi semua masalah apapun, itu mereka lebih tenang, lebih banyak bersyukur sama Allah, lebih bisa mendekatkan diri sama Allah. Karena kan benar-benar emang udah, kalau di muslim tuh udah takdirnya ya. Betul. Semua manusia tuh pasti akan diuji. Jadi ujian itu nggak akan berhenti datang. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngarap hidup kita suatu saat akan bahagia, nggak pernah kena masalah, nggak akan diuji, itu nggak mungkin banget. Itu bukan hidup namanya. Iya, di kuburan itu. Betul. Makanya bagaimana caranya kita akan menghadapi semua yang ujian yang Allah berikan itu dengan syukur, dengan rasa kasih sayang sama orang lain. Jadi ketika kita melihat orang mencela kita, memarahi kita, kita akan memaknai dia bahwa dia adalah makhluk Allah yang sempurna. Dia nggak salah, ini hanya ujian dari Allah untuk aku. Sampai dia minta sama ya Allah, alhamdulillah atas musibah ini aku terima ya Allah, dan aku mohon bimbinganmu untuk selalu menjaga hati aku. Itu yang enak banget kayak gitu. Nah untuk sampai ke tahap itu kan perlu waktu, perlu gitu ya, proses, perlu proses juga tentunya ya. Oke, kita ke poin kelima dulu deh. Ya. Oke, yang kelima itu adalah meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain nih. Ini penyakit zaman now kayak gini nih. Jadi iya, ketika orang ngomong apa langsung baperan, orang bersikap apa langsung sakit hati, dibawa dalam, dirasa-rasa gitu kan, bikin hidup nggak mau move on, nangis sendiri gitu. Jangankan kata-kata, dislike aja kan. Ini orang yang suka main Instagram gitu kan, YouTube, Facebook, apa lagi? Ya itulah media sosial. Itu kan ketika dapat dislike itu luar biasa, kenapa ya, atau misalnya, tapi kita lebih senang dengan like gitu. Betul. Membuat kita, tapi ketika ada yang komen aja,
ih yang gini aja diumbar, itu bikin hati panas. Nah itu kan berarti kita sudah menyerahkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita kasih remote kebahagiaan kita, nih pijit nih, salah boleh bebas. Oke aku pijit kamu gini, sedih, pijit ini, gitu. Jadi setiap orang ngomong apa, bersikap apa, dia bawanya baperan terus. Ini yang bahagia ini nggak boleh. Jadi kita harus punya mental, kita mau diapain juga sama orang, tetap saya yang punya kendali terhadap kebahagiaan saya. Toh ini hidup saya kan, bukan hidup mereka. Emang orang peduli sama kita? Enggak. Dan kita nggak bisa membuat orang untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Kita nggak bisa membuat semua orang setuju dengan apa yang kita sampaikan, mensupport kita, itu nggak mungkin. Selalu akan ada perbedaannya. Itu balik lagi ke tadi, ke ujian tuh pasti ada kan. Nah sekarang bagaimana kita membentengi diri kita biar kita tidak memberikan remote kebahagiaan kita sama orang lain. Dikuasai oleh diri kita. Jadi sampai ada yang bilang gini, sekalipun kebebasan kamu itu terkungkung orang-orang lain, bisa sampai terpenjara gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap kamu masih punya kebahagiaan yang bisa kamu kendalikan dalam diri kamu. Caranya gimana? Ya kamu enjoy aja walaupun kamu ditahan, di penjara misalnya, kamu akan menikmati setiap saatnya itu dengan syukur. Kamu akan memaknai itunya, semua yang terjadi sama dirimu itu dengan hal-hal baik. Kembali lagi ke Allah. Percaya tadi kodo dan kodat lagi ya. Itu semua perlu trik perlu perlu penanganan yang perlu proses gitu, nggak bisa sekali gitu. Tapi ketika kita mau memaksakan diri untuk seperti itu dan terus belajar, insya Allah kita akan bisa sampai ke titik itu. Dulu juga saya termasuk orang yang nggak pahamnya gini maksudnya. Ngaji sering kemana-mana, kan kalau ibu-ibu paling seneng ya ke kajian gitu. Saya paling seneng banget. Jadi istilahnya kalau ngomongin masalah ikhlas, sabar tuh udah paham banget, pakai banget pahamnya. Tapi ketika nerapin, misalnya diuji dengan pasangan, dengan anak-anak, apalagi kalau ibu-ibu tuh udah langsung bikin amarah tuh luar biasa. Tapi setelah tahu ilmunya, begini ya kendali itu ada di saya. Mau orang mau ngomong apapun, saya kuncinya. Saya nggak akan memberikan remote kebahagiaan sama dia. Jadi ketika ada orang ledek, orang ngehina, orang ngasih pendapat gitu ya, Tan kamu mah ngomong doang gini-gini. Oh iya nggak apa-apa, kan aku langsung kontrol hati aku nggak akan terjebak dengan omongan dia, karena kebahagiaan itu milik aku dan aku nggak mau memberikan remote kebahagiaan sama dia. Gitu Mbak Dana, kurang lebih itu. Alhamdulillah ya kebahas semua 5 poinnya. Alhamdulillah. Pastinya. Nah ini semua ini tentunya akan dibahas di kelas ya Teh Intan ya. Dan untuk pemerhati yang ingin ikut kelasnya boleh dari sekarang mendaftarkan diri kemana nih Teh? Ke Teh Yanti. Kontaknya nanti di Instagram. Di Instagram. Jadi Anda boleh lihat kontaknya di Instagram. Sabila Care ada? Oke, Nana sudah share pemerhati nomor kontak untuk Anda yang mau ikut kelasnya di Instagram Suara Perintis @suaraperintis_Sukabumi. Kemudian juga sudah ada di Facebook Suara Perintis Kota Sukabumi 93,1 FM. Dan juga nanti kita akan informasikan juga ya, tentunya boleh daftarnya dari sekarang. Ya, daftar dari sekarang, karena nanti kita akan ada sesi wawancara dulu ya, interview dulu. Jadi nggak langsung masuk kelas gitu ya, biar tahu dulu Anda itu masuk kelasnya karena apa, kemudian juga serius apa enggak gitu ya, bersedia enggak melakukan hal ini coachingan dan sebagainya gitu. Terus waktunya sesuai enggak, karena kita punya cuma hari Minggu untuk saat ini gitu. Nanti entah kalau di lain kesempatan kita bisa buka di hari-hari yang lainnya. Bismillah, mudah-mudahan doakan ya pemerhati semuanya, mudah-mudahan sesudah batch 4 ini alhamdulillah banyak support ya teman-teman untuk terus siarkan ilmu ini orang perlu banyak gitu. Dan emang untuk dapat ilmu ini saya dulu nggak ngabisin uang sedikit Mbak Nana, jujur itu tuh sampai saya ikutan training kemana-mana gitu, dan sampai saya ngasih kesimpulan kayaknya seperti ini deh gitu, Bismillah. Dan saya coba terapin ke teman satu-satu, alhamdulillah mereka berhasil dan mereka supportan, kamu harus ngasih tahu ilmu sama orang ya, Bismillah. Makanya kan kalau saya sendiri nggak mungkin Mbak Nana ya, kecapean kalau ngajar banyak kelas. Akhirnya saya lagi bantu memohon teman-teman yang lain bantuan dari teman-teman yang mau jadi relawan, kita lagi coaching mereka.
untuk jadi trainer nantinya. Jadi nanti nggak cuma sama saya, pasti ada teman-teman lain yang Oke. bersama insya Allah. Dan mereka pun adalah orang-orang yang dulunya menderita dan sekarang mereka berhasil. Maksudnya bukan berhasil artinya tidak Tidak pernah dapat masalah lagi. Iya, bukan itu kan, karena itu udah qadarullah ya, qadar dari Allah, pasti kita dapat masalah. Cuman mereka sudah bisa menghadapi setiap masalahnya itu dengan hati yang lebih baik gitu. Sekalinya pun mereka kecelek gitu, misalnya lagi kondisi dia nggak ngeh dengan kondisi dia, akhirnya balik lagi dia udah bisa langsung biasa lagi gitu. Dia cepet kayak gitu. Tuh, insya Allah. Jadi makanya tetap pemerhati, insya Allah kalau emang niat sungguh-sungguh, yuk daftar di kontak yang tadi disebutkan lah. Oke, boleh buka ya Instagramnya Radio Suara Perintis @suaraperintis_Sukabumi. Oke, Teh Intan, tidak terasa 1 menit lagi nih kebersamaan kita di siang hari ini. Mungkin kesimpulan dari tema kita di siang hari ini. Satu aja kali ya kesimpulannya. Nobody can hurt me without my permission. Jadi gak ada orang yang bisa nyakitin kita tanpa seizin kita. Jadi teman-teman, jangan biarkan orang lain, kejadian atau apapun membuat kita merana, sengsara, sedih, marah gitu. Karena sejatinya kontrol hidup itu ada dalam diri kita. Allah memberikan luar biasa dalam diri kita kemampuan untuk bisa adaptasi menghadapi kehidupan. Jadi jangan takut, jangan cemas, hadapi semua kejadian yang ada dengan rasa syukur sama Allah. Insya Allah. Itu aja sih Mbak Nana. Oke, terima kasih Teh Intan, terima kasih banyak banget. Pokoknya siang ini Nana mendapatkan pencerahan yang luar biasa, dan mudah-mudahan juga pemerhati semua ya dimanapun yang mendengarkan, baik secara manual maupun melalui audio streaming, siang hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari perbincangan kita di siang hari ini. Baik pemerhati, demikian talk show kita di siang hari ini mengenai 5 sumber masalah ya yang sering kita hadapi dalam hidup, dan tentunya Nana berharap talk show kita di siang hari ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.